Pemirsa, drone kelompok Hizbullah yang terbang di atas langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel memicu kepanikan warga. Di tengah gempuran Iran ke Israel, drone kelompok Hizbullah Lebanon terus melaju melintasi langit wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Hingga April 2026, ketegangan di perbatasan Israel Utara terus meningkat dengan rentetan serangan drone dan roket dari kelompok Hizbullah. Terbaru, Hizbullah menargetkan sejumlah permukiman di wilayah Palestina Utara yang diduduki Israel, termasuk permukiman Kiryat Shmona dengan serangan roket. Tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Shweh dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Media Iran merilis video terbaru yang memperlihatkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei. Video ini menjadi kemunculan Mujtaba Khamenei untuk pertama kalinya. Mujtaba Khamenei terlihat berjalan menuju pusat komando Iran yang tidak disebutkan lokasinya. Di lokasi juga terlihat sejumlah petinggi militer Iran. Sementara di layar terlihat peta dan titik koordinat reaktor nuklir Dimona. Diduga video diambil sesaat sebelum penyerangan reaktor nuklir Dimona pada Maret lalu. Sebelumnya beredar spekulasi di media sosial, Mujtaba Khamenei terluka karena ia tidak pernah terlihat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga Selasa 7 April 2026 waktu Timur Tengah malam. Donald Trump melalui media sosial pribadinya mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya, Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu Selasa pada hari ini atau kurang lebih 48 jam. Trump juga mengeluarkan peringatan keras lewat platform miliknya yaitu Truth Social. Dalam unggahannya, Trump memberikan peringatan keras kepada Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap infrastruktur Iran jika situasi tidak berubah. Fasilitas energi seperti minyak dan gas, pembangkit listrik dan jembatan di Iran kemungkinan akan menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel jika Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tenggat waktu terhadap Iran. Kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pada hari ini. Trump menyatakan tidak akan perpanjang tenggat waktu lagi bagi Iran. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get there. Tuesday, your final deadline is Tuesday at 8 p.m. Your final deadline. Yeah. Given Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you'll have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal
They've made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. Sebelumnya Amerika Serikat menggeletak Iran untuk membuka Selat Hormuz dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur, menilai ancaman yang dilontarkan Amerika Serikat ke Iran terus mengalami pelonggaran. Dan hal ini menunjukkan kredibilitas Amerika Serikat yang terus menurun. Ini sudah kali keempat perubahan deadline yang diberikan oleh Trump. Pertama tentu saja pada deadline 48 jam, lalu mundur ke 5 hari, mundur ke 6 April, dan sekarang mundur lagi ke 7 April begitu ya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimana sebenarnya ketika kita bicara tentang apa yang akan diberikan oleh Trump atau oleh Amerika Serikat, maka kita lihat ada sebenarnya ketika ancaman diberikan, maka ada 3 hal yang harus kita analisis. Yang pertama, apakah analisis tersebut dapat spesifik? Nah, kita lihat bagaimana waktu tersebut semakin panjang diberikan oleh Trump. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kredibilitas. Ketika sebuah ancaman tersebut diperpanjang terus-menerus, maka kredibilitas dari setiap ancaman atau ancaman berikutnya akan terus menurun, Mas Davi. Dan yang ketiga tentu saja bagaimana pesan ini tidak ambigu. Kita lihat bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Trump ini atau Amerika Serikat ini seringkali sifatnya ambigu, Mas, dalam hal waktu maupun ancaman yang sebelumnya misalnya harus dinyatakan tidak membutuhkan Hormuz begitu, lalu sekarang tiba-tiba diminta juga untuk membuka Hormuz. Nah, ini menurut saya tentu saja ketika ancaman atau compliance begitu, secara teori kita sebut sebagai compliance, ancaman atau gertakan ini digunakan dan diperpanjang terus-menerus, maka kredibilitasnya akan menurun. Dan tentu saja ketika ditanyakan apakah Iran akan membuka Selat Hormuz, ketika kredibilitas ini menurun, tentu saja kemampuan atau keinginan Iran untuk mengikuti keinginan Amerika Serikat juga akan menurun, Mas Davi. Oke, artinya cenderung Amerika ya yang melunak begitu karena mengendorkan deadline-nya dari hari H kemudian diundur lagi dan lain sebagainya. Kemudian dengan ancaman akan menyerang fasilitas energi di Iran ini, seberapa vital sebenarnya fasilitas-fasilitas ini dijaga oleh Iran? Tentu sangat vital ya, Mas, terutama ketika kita dengar salah satu sinyal yang paling menentukan adalah sinyal
penyerangan atau pemboman ke Bushehr, yaitu tempat PLTN, gitu ya, PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang ada di Iran. Nah, ini sebenarnya sinyal yang paling signifikan dan paling menentukan. Kita lihat sebenarnya salah satu dampak yang juga cukup signifikan tidak hanya terhadap Iran, tapi juga bagaimana Rusia akibat ancaman ini sudah mengevakuasi hampir 200 personel dari Rosatom atau institusi lembaga nuklir yang dimiliki oleh Rusia, begitu ya, dari PLTN Bushehr yang ada di Iran ini ke perbatasan Armenia dan Iran. Nah, ini sebenarnya kita harus lihat bahwa ini adalah keputusan yang bukanlah administratif biasa begitu, karena kalau kita lihat sejak perang di tanggal 28 Februari hingga sekarang Rusia tidak terlalu reaktif, Mas. Nah, dengan ancaman dari Iran, maksud saya Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang PLTN Bushehr ini dan ditanggapi oleh Rusia, menurut saya ini kita harus melihatnya sebagai sinyal intelijen yang cukup tinggi dan menilai bahwa kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap PLTN Bushehr ini cukup tinggi, sehingga tentu saja akan menimbulkan korban yang besar. Bahkan Iran juga menyampaikan jika benar-benar diserang Bushehr, maka dampak tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh Iran saja, tapi juga akan dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Uni Emirat Arab atau Oman bahkan, dan negara tetangga atau negara teluk lainnya yang berada di sekitar Iran, Mas David. Oke, banyak juga fasilitas milik Amerika Serikat di negara teluk lainnya yang memang sudah disasar oleh Iran. Seperti apa dampaknya ini akan terkait dan akan bersinggungan dengan negara yang lain? Betul, Mas. Kalau kita lihat saja dari serangan Iran di tanggal 5 April lalu, itu tadi disebutkan juga bahwa 2 misil misalnya jatuh di komplek Kementerian Pertahanannya di Tel Aviv, gitu, di Israel. Lalu selain itu juga tidak hanya Israel yang memang juga menjadi bagian dari perang ini, tapi juga Kuwait ini juga diserang, gitu ya, fasilitas minyaknya. Lalu juga Bahrain juga ini cukup besar, ada bahkan kebakaran terjadi dengan cukup besar di salah satu perusahaan minyak nasional Bahrain, dan di Irak juga terjadi serangan yang tidak hanya dilakukan oleh Iran, tetapi dilakukan oleh proksinya Iran yang berada di Irak sendiri, Mas. Nah, ini kita harus lihat juga bagaimana Uni Emirat Arab yang juga cukup saat ini juga terkena serangan setidaknya 23 balistik misil yang diserang atau dilancarkan oleh Iran. Selain dari memang drone kamikaze yang dimiliki oleh Iran, ini juga sampai ke Uni Emirat Arab dan juga salah satunya ke Saudi Arabia, Mas Davi. Oke, kita ingat ancaman Amerika Serikat sangat keras akan mengembalikan Iran seperti zaman batu. Kalau melihat ini kan artinya kita artikan secara harfiah bahwa akan menyerang habis-habisan Iran begitu. Sejauh mana peluang ini mungkin akan terjadi dalam minggu ini? Kalau saya lihat sebenarnya dengan Amerika Serikat saat ini memundurkan lagi deadline begitu atau tenggat waktu, tentu ada pertimbangan yang besar juga, Mas. Ketika namun harus kita tekankan atau harus kita lihat bahwa memang semua pilihan masih ada di meja Trump, masih ada di atas meja, dalam artian semua yang sifatnya serangan sifatnya kinetik atau darat, ataupun sifatnya serangan melalui udara, bahkan serangan ke tempat-tempat yang sangat kritis seperti sumber energi, ini masih berada di tangan Trump. Jadi dalam konteks ini kita lihat bagaimana sebenarnya balasan dari Iran juga sebenarnya tidak kalah kritis, Mas, yaitu kalau awalnya sasaran utama itu masih sifatnya basis militer Amerika, lalu basis-basis lain yang sifatnya terkait dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu serta Israel. Nah, saat ini sasarannya ini justru menyerang ke infrastruktur ekonomi vital yang dimiliki negara-negara teluk. Nah, bagaimana juga kita lihat ada pola perubahan di mana tidak hanya Iran yang turun tangan, tapi juga proksi-proksinya di wilayah-wilayah seperti misalnya Lebanon, lalu Irak, dan juga salah satunya yang sangat kritis adalah Yaman yang dikuasai oleh Houthi, terutama di bagian yang sangat kritikal yaitu Bab el-Mandeb, Mas. Jadi kita lihat bagaimana ini tentu saja kalau kita lihat apakah ada kemungkinan untuk penyerangan kembali ke zaman batu, mungkin kita harus melihatnya beberapa kali memang statementnya agak exaggerating atau berlebihan, namun kita juga tidak bisa melihat ini sebagai ancaman kosong, begitu ya, karena bisa saja Trump karena tadi pilihan masih ada di atas meja, dan kita lihat juga bagaimana lebih dari 50.000 pasukan saat ini sudah berada di Timur Tengah, Mas. Jadi kapan saja sebenarnya bisa secara taktikal dan strategis ini bisa saja dilakukan oleh Trump.
Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di daerah Zuk al-Maf yang juga dikenal sebagai persimpangan Ma'arka di kota Tire, Lebanon Selatan pada hari Sabtu. Bangunan tersebut runtuh setelah terkena hantaman langsung. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Asap mengepul di atas kota-kota di Lebanon Selatan setelah serangan dilakukan oleh tentara Israel di Nakura. Menurut media Lebanon, Israel melakukan 2 serangan di Klaileh dan Al-Malikiyah serta menghancurkan rumah-rumah yang terletak antara Nakura dan Al-Bayada di Tyre Selatan Lebanon. Serangan ini menyebabkan 3 orang terluka. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menghancurkan lebih dari 300 target yang mereka sebut sebagai infrastruktur teroris melalui udara dan laut, termasuk fasilitas penyimpanan senjata, bangunan yang dipasangi jebakan, dan pos pengamatan.